Hai, halo, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kami, Kartika Guru Channel. Maka yang akan ditangkap pada momen kali ini yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan praktek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, kalian akan diajarkan atau dibelajarkan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa saja sih yang akan kalian pelajari pada P5 ini? Apa itu P5? P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini penting banget untuk kalian pelajari karena bagian dari kurikulum kita, yaitu kurikulum merdeka. Kita harus tahu atau harus wajib mempelajari proyek profil pelajar penguatan Pancasila ini dengan tema yang sudah ditentukan. Tema kali ini akan kalian laksanakan adalah suara demokrasi. Apa itu suara demokrasi dan bagaimanakah kalian mempelajari suara demokrasi ini? Pertama, kalian harus ingat bahwa proses profil pelajar Pancasila ini hanya dilaksanakan dalam waktu 2 minggu saja, yaitu dari tanggal 12 Oktober sampai 28 Oktober 2022. Temanya adalah suara demokrasi. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasilanya adalah mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Kegiatan utama pembelajarannya adalah individu dan kelompok. Kemudian metode observasi, diskusi, presentasi proyek, dan eksplorasi kelengkapan perangkatnya yang bekerja agar kegiatan dengan penilaian tertulis dan performa. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila adalah mandiri, bernalar kritis, gotong royong. Mandiri itu apa? Mandiri itu artinya memahami diri dan situasi yang dihadapi. Pelajar Pancasila yang mandiri senantiasa melakukan refleksi terhadap dirinya dan situasi yang dihadapi, mencakup refleksi terhadap diri serta tuntutan perkembangan yang dihadapi. Kemudian kreatif yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, artinya gagasan yang tidak plagiat atau tidak menyontek atau hanya hasil sendiri. Pelajar Pancasila yang kreatif menghasilkan gagasan atau ide yang orisinal. Gagasan ini terbentuk dari yang sederhana sampai dengan kebebasan yang kompleks. Kemudian bernalar kritis yaitu memproses informasi dan gagasan pelajar Pancasila, memproses gagasan dan informasi baik dengan data kualitatif maupun kuantitatif. Lalu gotong royong atau kolaborasi yaitu pelajar Pancasila memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Lalu apa tujuan proyek ini? Tujuannya yang pertama, di akhir proyek siswa diharapkan menganalisis dampak dan keberagaman pendapat dan pemikiran di sekolah, menunjukkan perilaku positif dalam menyikapi keberadaan pendapat dan pemikiran di sekolahnya, mengidentifikasi dan mempertimbangkan alasan diri dan orang lain memiliki pendapat yang berbeda tentang isu penting, berpikiran terbuka pada ide dan pendapat orang lain, bermusyawarah untuk menemukan solusi dalam permasalahan sehari-hari, berkolaborasi dengan teman, guru, dan warga sekolah lainnya. Dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, ada juga yang disebut tujuan khusus. Pertama, menjelaskan pentingnya kesejahteraan sosial, kesamaan, dan musyawarah pendapat di sekolah, menyuarakan pendapat dalam berbagai bentuk dialog, debat, dan diskusi melalui berbagai cara dengan penuh tanggung jawab, membangun gagasan dan opini yang kuat dengan menyajikan fakta dan keputusan yang dilandasi oleh hak asasi manusia dan sistem demokrasi, menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, dan mengidentifikasi nilai-nilai yang diperlukan untuk membangun komunitas yang demokratis. Memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah
demokrasi di sekolah, merancang dan melaksanakan program pembentukan pengurus OSIS dan pemilihan ketua OSIS yang demokratis di sekolah. Jadi banyak ya tujuan khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini yang harus kalian kuasai. Jangan lupa nanti ada hari dan tanggal kegiatan yang harus kalian pahami sesuai dengan tanggalnya. Ya, di sini ada beberapa tanggal seperti tanggal 12 Oktober. Contohnya, yang pertama adalah pengenalan dan persiapan kerja penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adanya kegiatan LDKS ini akan disinkronkan dengan kegiatan. Artinya kalian di kelas pahami dulu apa itu demokrasi. Ya, setelah itu kemudian bagaimana langkah-langkah demokrasi? Lalu nanti hubungannya dengan kegiatan LDKS. Mengamati kegiatan LDKS. Nah, tanggal-tanggal yang sudah ditentukan kalian diskusikan ya. Bagaimana langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang dilihat di dalam tanggal tersebut, sehingga pada akhirnya nanti selesai tanggal 28 Oktober, yaitu penyusunan produk akhir produk akhir project dengan cara mengamati kampanye kandidat ketua OSIS, dan harus ada produk yang kalian kerjakan. Artinya ketika kalian melihat atau mengamati kampanye kandidat ketua OSIS, kalian harus membuat sebuah postingan berupa misalnya gambar atau video, lalu diupload ke media sosial, atau juga berupa blog. Bisa juga maksudnya tulisan-tulisan tentang apa yang kalian amati. Ketika kampanye kandidat OSIS dilaksanakan, lalu nanti mengisi refleksi, desain ada refleksi tindak lanjut ya. Artinya kalian melihat pemilihan ketua OSIS, apa yang kalian rasakan, apakah menyenangkan, apakah menambah ilmu, apakah hal tersebut tidak kalian sukai atau memang kalian menyukai. Lalu nanti di sini ada kegiatan-kegiatan yang harus kalian laksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam modul profil pelajar Pancasila. Dari tahap persiapan kemudian menetapkan topik. Sebagaimana contohnya, contoh kelas 71 membuat produknya, yaitu tentang perhitungan suara, 72 tentang kampanye, 73 tentang pidato calon ketua OSIS, 74 penyediaan logistik, bagaimana kampanye diupload di medsos dan poster, kemudian 75 kampanye, 76 program pemilihan OSIS juga, 78 perhitungan suara, 79 pendataan calon, 70 pemilihan ketua OSIS. Nah, itu produk yang harus kalian buat nanti sesuai dengan kelasnya. Jadi tahap konseptual maupun observasi selama proses pemilihan ketua OSIS, nanti kalian itu akan mengobservasi ya, mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik buku, internet, ataupun lingkungan sekitar. Berdiskusi tentang isu, menganalisis data, kemudian menyusun ide aksi yang dapat atau kalian lakukan, mempresentasikan ide sesuai dengan hasil observasi. Tahap aksi ini adalah melakukan aksi sesuai dengan topik yang tadi, mengevaluasi, membuat laporan tentang bentuk ekspos atau presentasi yang telah lakukan. Nanti tahap refleksi, kemudian mengerjakan sampai asesmen penilaian dimensi implementasi. Artinya produknya, apakah saya memahami keberagaman pendapat dan pemikiran dalam kehidupan sehari-hari, ya atau tidak ya. Kemudian nanti ada kriterianya, penilaian antar teman juga sama dengan keterangannya. Nah, di sini ada tahap perencanaan pelaksanaan ketetapan sasaran. Kalau misalnya mulai berkembang, masih berupa curahan hati, ternyata ya dan tidak atau belum beraturan, tapi kalau udah mahir atau sangat mahir, perencanaannya jelas, matang, tujuan tahapan-tahapannya penting, itu keinginan yang baik. Nanti rapotnya juga itu kalian apakah bisa mahir atau sangat mahir, kemudian apakah sudah berkembang atau mulai berkembang, tergantung produk yang kalian buat seperti itu ya. Produk yang kalian buat itu apakah ingin sudah mahir, coba tolong kerjakan sebaik mungkin. Kemudian kalau mulai berkembang, melihat peserta didik masih memerlukan bimbingan atau tidak. Kalau sangat mahir, sudah dapat mampu mengimplementasikan.
aksi dalam peristiwa. Kemudian selain itu juga karyanya, kejelasannya ketika kreativitas dan keterkaitan dengan tema juga sama ada nilainya. Pada nilai diakhiri oleh refleksi, itu apakah aku paham mengenai tentang demokrasi dengan baik dan seterusnya. Apa hal yang membanggakan dalam proses ini? Apakah setuju, sangat setuju, tidak setuju? Ini sebagai umpan balik ya, kepada kami, kepada panitia, kepada guru dan kepada sekolah. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila.